Episode 141-145. Kamu membalas dendam pada Lu Chen, pergilah ke Sekte Feixia. Siapa yang tidak tahu kalau Lu Chen adalah murid Sekte Feixia? Yang berani melawan, bunuh. Dan rute ini dipimpin olehnya secara pribadi. Dia ingin menangkap keluarga Lu Chen dan perlahan menyiksa Lu Chen. Dia membagi pasukannya menjadi dua kelompok, dan pergi sepanjang jalan untuk menghancurkan divisi Lu Chen. Jika dia menemukan Lu Chen, dia akan menangkapnya kembali. Dia membawa orang ke sini untuk membalaskan dendam Lu Chen. Dia mengenakan jubah alkimia tingkat 2, dengan status menonjol, dan dia tidak bermoral di dinasti Yongming, jadi dia tidak perlu menutupi wajahnya. Di antara kelompok bertopeng yang kuat ini ada satu orang yang tidak bertopeng, dan itu adalah Han Yi. Namun, setelah sekelompok orang bertopeng ini memasuki keluarga Lu, tindakan mereka melambat. Tampaknya mereka tidak ingin membunuh mereka semua, tetapi mencoba menangkap mereka hidup-hidup, seolah-olah mereka ingin menangkap kembali keluarga Lu sebagai sandera. Sekelompok pria bertopeng datang tiba-tiba, menerobos gerbang keluarga Lu dalam sekejap, dan membunuh beberapa murid keluarga Lu, sampai malam ini. Namun entah kenapa, seseorang datang ke pintu, dengan dukungan dari patriark yang kuat ini, tidak ada yang berani membuat kekacauan dengan keluarga Lu ini. Keluarga Lu ini adalah kekuatan nomor 1 di Splash City, dan cukup terkenal di dinasti Yongming, karena keluarga mereka menghasilkan orang hebat bertahun-tahun yang lalu, dan sekarang mereka masih menjadi tetua di sekte di luar dunia. Keluarga Lu ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Lu Chen, hanya nama keluarga yang sama, Dengzhu, Splash City. Keluarga Lu Chen tampaknya adalah musuh bebuyutannya. Itu benar, sejak dia mengenal Lu Chen, dia berada dalam posisi yang dirugikan seringkali, dan tidak ada yang berjalan sesuai keinginannya. Jiang Yao gemetar karena marah. Dia mengertakkan gigi. Aku, Jiang Yao, bersumpah melawanmu. Lu Chen, sekarang tidak ada cara untuk meminta bantuan, jadi aku hanya bisa pasrah pada takdir. Di kota Dengzhu, tidak ada kekuatan yang dapat melawan kelompok pria bertopeng ini, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan Si Yunmen. Bahkan jika dia bertanya pada Xuantian Bizong di ibu kota kekaisaran untuk meminta bantuan, sudah terlambat. Master dari Sekte Ziyun tampak tak berdaya. Orang-orang bertopeng ini levelnya terlalu tinggi, mereka datang dan pergi seperti angin, dan saya khawatir mereka akan segera kembali. Dengan siapa harus bertukar pikiran? Siapa yang diprovokasi oleh Sekte Awan Ungu saya, dan berakhir seperti ini? Sekte Ziyun ditutupi dengan bulu ayam, dari ketua sekte hingga muridnya, mereka hampir menangis, tetapi mereka semua linglung. Pria bertopeng terkemuka meninggalkan sepatah kata dan memimpin kerumunan menjauh. Kepala keluarga Lu memanggil, kurang dari, span lebih besar dari, kamu salah orang. Kurang dari, span lebih besar dari tidak ada alasan. Saat Lu Chen mendaftar di Istana Alkimia, informasi pribadinya tertulis dengan jelas, dia belajar di Ziyunmen, dan rumahnya di Splash City. Benar. Han Yi terkejut sesaat, sedikit tidak bisa mempercayai telinganya. Apa, bukankah Lu Chen adalah murid dari Sekte Ziyun? Dia dari Sekte Feixia. Pemimpin bertopeng pria itu mendarat di depan Han Yi, memberi hormat dengan hormat, lalu membisikkan sesuatu di telinga Han Yi. Pada saat ini, sekelompok pria bertopeng lain terbang dari luar. Han Yi tidak perlu repot-repot berbicara omong kosong dengan patriark keluarga Lu. Dengan lambaian tangannya, pria bertopeng itu berusaha sekuat tenaga menyerang formasi keluarga Lu. Tidak butuh waktu lama hingga formasi pertahanan retak. Terobos formasi dan bunuh mereka semua. Setelah dihancurkan, orang besar di dalam keluarga Lu akan merasakannya dan segera kembali dari dunia luar. Liontin Giok itu adalah harta penyelamat keluarga Lu, dan tidak dapat dengan mudah dihancurkan kecuali benar-benar diperlukan. Kepala keluarga Lu berteriak keras dan menghancurkan Liontin Giok di tangannya. Oke, saya akan menunjukkan kepada Anda latar belakang keluarga Lu kami. Han Yi mengangkat kepalanya dan berkata, kamu hanya punya dua pilihan, satu mati, dan satu lagi menyerah. Kepala keluarga Lu berkata dengan marah. Kamu membuat masalah tanpa alasan, dan kamu tidak akan pernah berhenti, kan? Tidak, aku, Han Yi, memiliki mata yang cerah, dan aku tidak akan pernah mengakui orang yang salah. Tentu saja tidak sekarang, dia mungkin belum kembali, mungkin dia masih di Pil City. Keluarga Lu kami tidak memiliki orang ini. Lu Chen. Siapa namanya? Han Yi tertawa, lalu mengertakkan gigi dan berkata, seseorang di keluarga Lu mau menyinggungku, jadi seluruh keluargamu akan menderita. Jika Anda ingin disalahkan,
Anda bisa menyalahkan orang tersebut. Dialah yang telah menyakitimu. Saya jenius alkimia dari Kekaisaran Ruofeng, Han Yi. Kepala keluarga Lu bertanya dengan sedih, apakah keluarga Lu kami telah menyinggung perasaanmu? Siapa yang ingin kamu hancurkan keluarga Lu? Pada akhirnya, dia memimpin orang-orang untuk bertempur ke halaman dalam, di mana kepala keluarga Lu dan banyak tetua meluncurkan formasi pertahanan dan melawan dengan putus asa. Han Yi sangat bersemangat, memerintahkan sekelompok pria bertopeng untuk membunuh dan menangkap, dan menculik wanita. Itu melanggar hukum. Itu indah sekali, singkirkan. Kepala keluarga Lu menunjuk ke arah Han Yi dan yang lainnya dan menangis. Terima kasih, Patriark. Patriark keluarga Lu melihat jubah alkimia Han Yi dan tidak bisa membantu mengerutkan kening. Setelah merenung cukup lama, dia berkata perlahan, orang-orang dari sekte alkimia tidak akan mati. Raja alkimia tingkat 2, Patriark keluarga Lu menunjuk ke arah Han Yi yang gemetar dan berteriak dengan marah. Dia pelakunya, bunuh dia. Melihat situasinya tidak baik, pria bertopeng lainnya melarikan diri secara berurutan, tetapi disusul oleh pisau terbang, dan semuanya berubah menjadi kanopi darah yang menakutkan di langit malam. Patriark keluarga Lu sangat marah, dia mengayunkan tangannya, dan menembakkan pisaunya, membunuh lebih dari 10 orang bertopeng dalam sekejap. Tunggu, kamu harus dihukum. Leluhur tua, ini mereka membunuh banyak anggota keluarga Lu, dan mereka ingin membuat kita semua punah. Han Yi sangat ketakutan hingga kakinya lemas, dan dia bahkan menamparkan lidahnya saat berbicara. Ya, itu salah paham. Kekosongan itu terkoyak, dan seorang lelaki tua dengan nafas yang menakutkan keluar. Suara marah terdengar, siapa yang berani menyerang keturunan keluarga Lu saya? Orang-orang bertopeng yang bergegas ke dalam formasi yang hancur dan hendak menyerang patriark keluarga Lu segera terkena serangkaian pisau terbang. Energi kuat yang dibawa oleh pisau terbang membunuh mereka semua, tidak menyisakan satu pun yang tersisa. Sebuah pisau terbang meledak dari kehampaan. Han Yi buru-buru memalingkan wajahnya, dan hendak menyuruh orang-orang bertopeng seperti serigala itu untuk berhenti. Tapi ternyata sudah terlambat. Orang-orang bertopeng itu menerobos formasi pertahanan keluarga Lu, terdengar suara keras, dan formasinya hancur. Boom. Tidak bagus. Dengan kata lain, informasi pribadi Lu Chen mungkin palsu. Pil City tidak terlalu peduli, Lu Chen memiliki jaminan pil Pavilion of Yongming Dynasty. Itu sudah cukup, jika cara mengisi informasi pribadi Lu Chen, dan Zong tidak akan tahu. Ada ribuan alkemis di dunia, jadi Dan Zong tidak akan memeriksa mereka satu per satu. Tiba-tiba, dia menamparkan kepalanya dan sadar. Pada saat ini, Han Yi mengerutkan kening, memikirkan masalah ini dengan hati-hati. Lu keluarga mengatakan bahwa tidak ada orang seperti Lu Chen, dan Sekte Ziyun juga mengatakan bahwa tidak ada orang seperti itu, jadi mungkinkah informasi pribadi yang diisi oleh Lu Chen itu palsu? Kata pria bertopeng terkemuka itu. Nenek moyang keluarga Lu berkata dengan dingin, nenek moyang Lu keluarga memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi, dan bahkan meminta kompensasi secara langsung, dan pavilion pil besar mungkin akan kehilangan segalanya. Mendengar ini, wajah Han Yi membiru, dan dia diam-diam mengerang, dan banyak kuda rumput dan lumpur berlari di dalam hatinya. Bagus sekali, kamu bawa orang tua itu ke Great Pill Pavilion dan bertanya kepada pemilik Great Pill Pavilion bagaimana kompensasi atas pembunuhan rakyatku. Han Yi tidak berani menyembunyikan kebenaran. Pavilion pil besar Kekaisaran Ruofeng. Nenek moyang keluarga Lu bertanya, dari mana asalmu? Demi pavilion pil besar, Kekaisaran Ruofeng mempercayakan kekuatan ini kepadanya untuk membalas dendam. Tetapi balas dendam tersebut tidak dilaporkan, tetapi kekuatan ini mati total. Bagaimana dia bisa menghadapi Kaisar Ruofeng? Orang-orang bertopeng itu semuanya adalah harta karun, mereka adalah agen rahasia Kekaisaran Ruofeng di dinasti Yongming, dan mereka akan sangat berguna di masa depan. Hanya saja, sambil bersyukur atas pelariannya yang sempit, dia sakit kepala. Alkimia, yang utama adalah menyimpan pil energi spiritual 3 butir. Jika energi spiritual tidak mencukupi, pil digunakan untuk make up, tak perlu dikatakan lagi. Kultivasi, bagi Lu Chen, adalah terus menerobos hingga sedikit urat energi spiritual terserap. Latihan, alkimia, pelajari rune kuno. Dalam beberapa bulan ke depan, Lu Chen tidak akan pergi kemanapun, tetapi akan bersembunyi di ruang rahasia bawah tanah untuk melakukan 3 hal. Alam transformasi roh masih terlalu rendah. Mari kita bicara tentang menerobos ke alam Yuan dan dia belum berkembang dirinya ke alam arogansi. Namun,
dia menjadi tenang ketika memikirkan puluhan ribu kali energi spiritual di dunia, yang jumlahnya sangat banyak sehingga dapat menyumbat pembuluh darah Yanlong. Terkadang, Lu Chen bertanya-tanya apakah dia bisa beradaptasi dengan aura dunia. Sejak menerobos ke alam transformasi roh, Jiulong Gai Jue membutuhkan lebih banyak aura, menyerapnya lebih cepat, dan mengubah lebih banyak energi nyata. Pada saat ini, Lu Chen bersembunyi di ruang rahasia bawah tanah Akademi Pilfeixia, mengeluarkan yang kecil saluran energi spiritual dikemas dari Gunung Daji, dan menjalankan seni 9 naga kembali ke satu, dengan panik menyerap energi spiritual yang kaya yang terkandung dalam saluran energi spiritual kecil. Namun, dunia di luar akan terbalik, tetapi penghasutnya tidak tahu. Itu semua karena dia memberikan informasi pribadi palsu kepada Han Yi, dan Ziyunmen, Kekaisaran Ruofeng, dan Paviliun Pil Agung semuanya jatuh ke dalam perangkap tanpa alasan, dan mereka semua terjebak dengan menyedihkan, meskipun tidak diubah secara langsung oleh Lu Chen, hal itu secara tidak langsung disebabkan olehnya, dan orang yang menyebabkan semua ini dan mengubah tata letak ibu kota kekaisaran dan Dengzu tepatnya adalah Lu Chen. Kekuatan dua sekolah bela diri besar telah menurun, tetapi kekuatan Fei Xiamen telah meningkat dalam garis lurus. Basis budidaya para tetua dan murid sekte semuanya meningkat pesat, dan mereka secara samar-samar telah menjadi yang teratas dari 3 sekolah bela diri besar. Dukun yang patah sepertinya mengetahui sesuatu, dan dia sangat rendah hati, dan tidak ada muridnya yang berani keluar. Selama periode waktu ini, beberapa tokoh-tokoh penting di dinasti Yongming menghilang, dan situasi menjadi lebih tenang. Namun, Lu Tempat Chen tidak berada di sini dan akan segera meninggalkan sekte Feixia, jadi dia tidak perlu mempromosikan status Lu Chen. Dia memikirkan Lu Chen lagi. Anak mengerikan itu telah mencapai alam transformasi roh, dan menurut peraturan Fei Xiamen, dia bisa masuk ke dalam jajaran murid sejati. Oleh karena itu, Xiao Wan tidak lagi cocok menjadi murid sejatinya, yang membuatnya sedikit sedih karena, dalam beberapa bulan, Nyonya Istana Shenmu akan menerima kabar darinya, dan pasti akan datang ke jemput Xiao Wan dan terima Xiao Wan sebagai muridnya. Bukannya dia tidak menyukai Xiao Wan, tapi bahwa bakat Xiao Wan terlalu kuat untuk bertahan di dunia. Miao Yan memandang murid yang sangat berbakat ini, bahagia dan kesepian. Sutra pil orang suci yang dia praktikkan adalah latihan tingkat surga tingkat menengah, yang sangat kuat, dan merupakan metode kultivasi langkah demi langkah yang normal. Aura puncak Luoxia sudah cukup untuk kebutuhannya, dan tidak perlu menyerap banyak aura. Dia berbeda dengan Lu Chen, jumlah aura yang dia butuhkan tidak sesat Lu Chen, dan termasuk dalam kategori normal, khususnya Zantian. Dulu ini keterampilan tempur tingkat langit diberkati oleh rantai rune, peningkatannya pasti sangat mengerikan. Semua ini akan membutuhkan waktu untuk berpartisipasi dalam penelitian dan pemahaman. Masalahnya adalah, dia tidak dan 39, tidak tahu bagaimana cara memberkati rantai rune di luar tubuhnya. Dia juga ingin menambahkan rantai rune ke pisau Xiaoguang, yang merupakan cara paling sederhana dan paling kasar untuk meningkatkannya. Juga, untuk Thunder Force Styles, idenya adalah untuk memberkati rantai rune petir, tetapi rune petir sangat mendalam, dan dia belum menguasainya. Karena, dia masih belum menemukan apa jenis rune digabungkan ke dalam teknik pedang Zantian. Misalnya, dia bisa memberkati satu set rune tipe udara rantai untuk Yanyang Zi, dan satu set rantai rune tipe api untuk Yanlong Mai. Tapi dia tidak bisa memberkati Zantian dengan satu set rantai rune, meskipun dia memiliki rune kuno yang tak terhitung jumlahnya dan menguasai misteri yang tak terhitung jumlahnya. Masih banyak misteri yang belum dikembangkan dan perlu dipelajari dan dipahami. Rune kuno, ini adalah misteri yang tak ada habisnya. 3 bulan berlalu dalam sekejap mata, waktu kompetisi besar Women tiba, dan Lu Chen hendak meninggalkan Fei Xiamen. Sejak itu, Dengzu menjadi damai. Oleh karena itu, Jiang Yao meninggalkan sekte Ziyun tanpa ragu-ragu dan pergi bersama Zhou He. Jiang Yao awalnya ingin masuk Grand Master Rumah Guru, dan melihat Zhou He melangkah dari alam asal sejati tingkat kelima ke alam roh transformasi hanya dalam beberapa bulan. Dia tahu betapa menakutkannya sumber daya Rumah Guru besar. Bahkan orang dengan bakat biasa seperti Zhou He dapat dikultivasikan kembali. Jika Grand Master Zhou mengerahkan seluruh upayanya untuk mengolahnya, wilayah kekuasaannya pasti akan lepas landas. Jiang Yao sangat senang ketika Zhou He datang dan menyampaikan maksud Grand Master Zhou. Sedangkan untuk kompetisi seni bela diri, pertarungan antara Jiang Yao dan Lu Chen tetap sama. Zhou Taixi ingin Jiang Yao memenggal kepala Lu Chen dan menamparkan wajah Zhu Fei Chen di depan umum. Selain itu, bakat Jiang Yao bagus. Zhou Taixi memiliki ide untuk melatih Jiang Yao. Alasan mengapa Taixi Zhou tertarik pada Jiang Yao adalah karena baru-baru ini,
beberapa master telah hilang di kediaman Taisi tanpa alasan, dan mereka perlu segera diisi ulang. Taisi Zhou mengetahui perubahan drastis di Xiunmen, jadi dia meminta Zhou He datang untuk merekrut Jiang Yao, dan membiarkan Jiang Yao memasuki rumah Taisi terlebih dahulu. Orang yang memimpinnya tidak lain adalah Zhou He. Jiang Yao tidak pergi sendiri. Tapi seseorang membawanya ke ibu kota. Beberapa murid yang kehilangan kepercayaan diri pergi dengan tenang, termasuk Jiang Yao. Setelah kematian Wu Kugong, sekte Ziyun lesu dan reputasinya anjlok. Depresi, gerbang Ziyun. Terkadang, dia berpikir jika Lu Chen tidak pergi, dia bisa meneruskan hidupnya. Gelar Master Sekte Feixia untuk Lu Chen. Jika bukan karena Lu Chen, dalam upayanya untuk membalikkan keadaan, Sekte Feixia masih akan ditekan oleh dua sekte seni bela diri lainnya, dan semua pujian untuk ini hanya milik Lu Chen. Saat ini, kekuatan Sekte Feixia menempati urutan pertama di antara yang lainnya, tiga sekte seni bela diri utama, tetua lainnya, serta beberapa murid elit, telah dipromosikan, dua tokoh penting telah menerobos, Pan Cunyan telah mencapai alam transformasi roh tingkat ke-6, dan Penatua Fang juga telah mencapai puncak alam transformasi roh. Alam transformasi roh tingkat ke-5. Akademi Pil Feixia telah banyak memproduksi akhir-akhir ini, dan ada banyak pil tingkat tinggi, yang telah ditingkatkan kekuatan tempur kelas atas Feixiamen. Dalam 3 bulan ini, karena keberadaan Akademi Pil Feixia, Sekte Feixia telah mengalami perubahan besar, dan banyak murid yang dipromosikan dengan cepat. Menurut rencana awal, lokasi penyergapan tetap sama. Kita harus melakukan serangan mendadak, dan membunuh Lu Chen dengan satu pukulan. Tanya pria muda lainnya, di mana melakukannya, kata seorang pria yang lebih tua. Beritahu saudara-saudara bahwa Lu Chen sedang dalam perjalanan ke ibu kota kekaisaran dan siap melakukan sesuatu. Di luar pintu Feixia, setelah Miao Yan diatur urusan keluarga, dia memimpin Lu Chen dan Xiao Wan, menunggangi 3 kuda cepat dengan darah binatang, dan menuju Chaodu. Setelah habis masa berlakunya, Chen Yuanliang dapat pergi ke pavilion dan Lu Chen bertanya pada Chen Yuanliang untuk tinggal dan terus mengelola Feixia dan Yuan untuk jangka waktu 5 tahun. Chen Yuanliang ingin mengikuti Lu Chen, tetapi Lu Chen menolak. Chen Yuanliang mempelajari pengalaman alkimia yang diberikan kepadanya oleh Lu Chen dengan tekun, dan menyalakan naik 6 garis alkimia, tidak jauh dari alkemis hebat peringkat ke-7, sebagai bagi Sun Song, seseorang melihatnya meninggalkan Gunung Daji pagi-pagi sekali, membawa sekantong pecahan tembaga dan besi, dan menghilang. Cheng Jie juga memasuki tahap pertama alam transformasi roh dan menjadi murid sejati. Zhang Chengbin, pada berusia 30, melangkah ke alam Yuan sejati tingkat ke-7. Waner mengangguk cepat tanpa bertanya apapun, dan langsung menjadi waspada. Lu Chen tiba-tiba mengekang kudanya dan berjalan perlahan, dan berkata dengan suara rendah. Semuanya, hati-hati, ada yang mencoba menyakiti kita. Orang-orang itu memiliki kotoran di wajah mereka, dan pakaian mereka sedikit compang camping. Mereka tampak seperti orang biasa yang miskin, gurunya sangat kuat, tetapi dia sedikit tidak selaras. Dia telah mengucapkan selamat tinggal pada gunung yang ganas itu, dan tidak pernah mendengar kabar darinya. Kali ini dia datang ke di ibu kota. Lu Chen berencana untuk segera menemui Zhu Feichen dan menanyakan keberadaan gurunya. Daois, ada terlalu banyak orang dan tidak mudah untuk menunggang kuda dan berlari kencang. Jadi Lu Chen dan yang lainnya tidak punya pilihan selain mengikuti arus orang secara perlahan, dan Wang, hak istimewanya luar biasa, dengan jubah alkimia di tubuhnya, tidak terjadi apa-apa. Ini bukan pertama kalinya dia datang ke ibu kota kekaisaran, dan bukan berarti dia belum menembus zona pertahanan keluarga kerajaan. Dia bahkan membunuh orang-orang di dekat keluarga kerajaan, apalagi yang ingin kamu katakan. Sebaliknya, Dewa Tua Lu Chen ada di sana, dengan sikap acuh tak acuh ekspresi wajahnya, dan tidak mengungkapkan pendapatnya. Waner mengangguk dengan cepat, berperilaku sangat baik. Miao Yan berkata, jadi, ketika Anda memasuki ibu kota kekaisaran, jangan berkeliaran, agar tidak menimbulkan masalah. Ada banyak peraturan di ibu kota kekaisaran. Yukong tidak diperbolehkan berada di banyak tempat, terutama di dekat keluarga kerajaan. Pertahanannya lebih ketat, siapapun yang masuk tanpa izin akan mati, dan Yukong harus membunuh. Waner berkata dengan terkejut, para penjaga di ibu kota kekaisaran sedang sangat kuat, bahkan pejuang di alam transformasi roh tidak dapat bertahan dari hujan panah. Terjadi keributan dalam arus orang, tapi segera tenang. Akibatnya, sebelum mendekati ibu kota kekaisaran, kota tiba-tiba menembakkan hujan panah energi spiritual yang lebat,
menembak pria tersebut menjadi landak di udara. Beberapa orang tidak memahami aturannya, membuangnya aliran manusia, membubung ke langit, dan terbang dengan kecepatan tinggi. Di sini, ini sudah menjadi tempat pertahanan ibu kota kekaisaran, dan dilarang terbang di udara. Dilihat dari kejauhan, Anda bisa melihat kota Chaodu yang berkelok-kelok, dan arus orang menuju ke sana, dan dari Chaodu. Kata Lu Shen, kurang dari span lebih besar dari Miao Yan tersenyum, dan berkata, selama mereka berani datang, kami akan membunuh mereka semua. Lu Chen memandang kerumunan di sekitarnya. Ada pejuang biasa dan orang biasa. Setelah pertarungan besar terjadi, dengan tingkat kekuatannya, akibat dari pertempuran itu sendiri dapat membunuh banyak orang. Tidak, terlalu banyak orang di sini, dan perkelahian akan merugikan orang yang tidak bersalah jika tidak sengaja. Kamu pasti bisa, nak. Sulit bagi siapapun untuk menghitungmu. Miao Yan semakin bingung. Perhatikan rute yang mereka ambil. Mereka longgar dan longgar. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, dan ada yang menuju ke arah kita. Miao Yan bertanya lagi, lalu bagaimana Anda yakin mereka menargetkan kita? Lu Chen menganalisis, jadi, kelompok orang ini semuanya adalah pejuang yang menyamar. Jumlah mereka 18 orang. Jika kidandara mereka mundur, semuanya akan menjadi pucat dan lebih menarik perhatian. Mereka dapat membalikkan aliran kidandara, sehingga wajah mereka tidak lagi merona, kata Lu Shen. Prajurit, dengan vitalitas yang kuat dan kulit kemerahan, jika kamu tidak mengoleskan lumpur, kamu akan mudah diperhatikan oleh orang lain jika kamu ingin menyembunyikan diri. Miao Yan bingung. Warna. Lu Chen berhenti sejenak, lalu berkata, namun, tangan mereka sangat bersih. Tangan beberapa orang lebih putih dari tangan wanita, dan itu tidak normal. Artinya mereka tidak melakukan pekerjaan kotor, dan lumpur di wajah mereka sengaja dilukis. Ya, untuk menutupi wajah mereka. Semuanya baik-baik saja, berwajah pucat dan kotor, dan mereka tampak seperti telah melakukan pekerjaan kotor. Miao Yan tidak melihat adanya masalah. Tidak ada yang istimewa. Kamu memperhatikan wajah dan tangan mereka yang terbuka, apakah kamu melihat ada yang salah? Miao Yan melirik ke depan, dan melihat sekelompok orang semakin dekat dan lebih dekat lagi. Mereka tidak melihat ada yang salah, pakaiannya bagus, mereka hanya orang miskin biasa, mereka tidak punya nafas, tidak ada tenaga, langkah mereka sia-sia, dan mereka tidak mempunyai masalah apapun, sama sekali. Tidak seperti seorang pejuang. Apakah orang-orang di depan? Lu Chen menjawab seperti ini. Saya tidak tahu, tidak ada niat membunuh, tidak ada niat membunuh, saya tidak bisa merasakan apapun. Miao Yan memulai untuk bertanya. Siapa yang datang? Hanya saja dia tidak merasakannya ada bahaya, tapi Lu Chen ingin semua orang berhati-hati, jadi berhati-hatilah, tidak perlu bertanya. Mendengar ini, Miao Yan juga sedikit cemas. Dan dia tidak ingin menyakiti orang yang tidak bersalah. Kekuatan jari mematahkan kekuatan telapak tangan, dan momentumnya masih belum berkurang, dan kemudian orang cacat yang mengejar dari bawah berubah menjadi kanopi berdarah, sebuah ledakan besar terdengar, boom. Namun, yang tidak disangka orang cacat itu adalah pada saat dia menamparnya, Lu Chen juga menunjuk ke arahnya, ketika orang cacat itu menamparkan tanah, dia pun bangkit ke udara, membuka tangannya yang besar, dan menamparkan Lu Chen di udara. Mau lari. Tetapi sebelum orang-orang ini menyerang, Lu Chen sudah mengulurkan tangannya, mengambil dua wanita dari kiri dan kanan, lalu turun dari kudanya ke udara. Orang cacat itu berteriak, dan kaki tangannya segera berbalik dan menembak satu demi satu. Lakukan. Miao Yan menolak, sebuah ledakan terdengar, mengagetkan kerumunan di segala arah, bom. Lu Chen telah bersiap sejak lama, dan dengan satu jari, dia bertabrakan dengan ujung pedang. Tiba-tiba, kruk di tangan si cacat meledak, memperlihatkan ujung pedang suram di dalamnya, dan menunjuk ke arah Lu Chen seperti kilat. Lu Chen menunggang kuda, memandang pria lumpuh itu dengan dingin, tanpa bergerak, dan tidak membungkuk untuk membantunya. Tiba-tiba, orang cacat itu secara tidak sengaja terhuyung-huyung dan jatuh ke arah Lu Chen. Seorang cacat di antara kelompok orang ini berjalan di depan dengan tongkat, dan paling dekat dengan Lu Chen. Seperti yang dikatakan Lu Chen, sekelompok orang itu membentuk rute berbentuk segitiga, dan mengelilingi Lu Chen dan mereka bertiga, dan saat ini, sekelompok orang itu baru saja datang ke depan. Miao Yan tidak punya pilihan selain berkendara mendekati Lu Chen bersama Waner. Saat sekelompok orang semakin dekat, Lu Chen menjadi sedikit cemas. Jangan tinta, itu dan tanda pagar 39, diselesaikan seperti ini,
mereka akan segera datang. Guru, bukan itu bahwa aku meremehkanmu, kamu tidak cukup cepat. Pada alam transformasi roh tingkat pertama, dia bisa terbang di ketinggian rendah. Dalam 3 bulan terakhir, dia mengikuti kata-kata Lu Chen, mengambil jurusan pil perawan suci, dan memakan pil Zhenhua terbaik dan beberapa bahan berharga, dan membuat kemajuan pesat kemajuan. Alam transformasi roh, Waner juga berkata dengan tergesa-gesa. Tuan muda, saya juga bisa mengendalikan langit, jadi jangan sia-siakan kekuatan Anda untuk membimbing saya. Aku bisa mengendalikan langit, jadi kamu tidak perlu membawanya, kamu bisa membawa Waner, kata Lu Chen. Mendekatlah, dan ketika mereka bergerak, aku akan segera membawamu Yukong dan meninggalkan tempat ini. 17 pembunuh yang tersisa mengejarnya satu demi satu. Cepat, jangan biarkan targetnya lolos. Pada saat para pembunuh itu kehilangan dalam pikirannya, Lu Chen mengambil kesempatan itu untuk menyelinap pergi dan terbang menuju Chaodu bersama kedua wanita itu, dan wilayah Lu Chen beberapa kali lebih rendah daripada orang lumpuh. Pembunuh lainnya terkejut. Orang cacat itu adalah master tingkat ke-6 dari alam transformasi roh. Dia berspesialisasi dalam kekuatan tangan dan memiliki kekuatan telapak tangan yang hebat. Secara umum, seorang pejuang berat di alam transformasi roh tidak dapat menangani telapak tangan orang lumpuh. Dia tidak menyangka akan dibunuh oleh Lu Chen dengan satu jari. Sungguh luar biasa. Lu Chen juga mengabaikan peringatan para pembela istana dan langsung pergi ke kota, namun kecepatannya sedikit berkurang, memberikan ruang bagi para pembunuh untuk mengejar. Kurang dari span lebih besar dari anak panah energi spiritual melesat ke langit seperti kilat, padat seperti belalang, peluit tajam bergema di langit. Wow! Pada saat yang sama, terdengar suara retakan, terdengar dari sisi lain kota, dan energi spiritual di langit menjadi gelisah. Lu Chen tiba-tiba menghentikan Yukong, tubuhnya tiba-tiba tenggelam, dan dia membawa kedua gadis itu bersamanya. Ini dia. Tetapi saat ini, Lu Chen Fei masuk dalam jarak 100 kaki dari kota, hampir ke tempat prajurit langit sebelumnya ditembak mati oleh hujan panah. Para pembunuh itu perlahan-lahan mendekat dalam jarak 10 kaki. 100 kaki, 80 kaki, 50 kaki, 30 kaki, 20 kaki. Setelah itu, para pembunuh ini memperkuat kepercayaan diri mereka dan secara bertahap mempercepat pengejaran mereka. Pembunuh lainnya berteriak. Tugas kita membunuh targetnya, biarpun dikorbankan, kita tidak akan ragu. Kata seorang pembunuh. Di depan adalah area pertahanan penting bagi ibu kota kekaisaran, dan targetnya ingin mati bersama kita. Wajah para pembunuh yang mengejar Lu Chen berubah drastis, tetapi kecepatan mereka tidak melambat. Sebuah panah mekanis ditarik ke atas, dan panah aura yang dibuat khusus diarahkan ke langit di atas kota. Suara mekanis datang dari kota, KKK. Suara agung terdengar dari kota. Mereka yang menguasai langit di depan, segera berhenti, atau kamu akan terbunuh. Meskipun dia memiliki 2 orang bersamanya, dia dibantu oleh Yu Guangbu, dan kecepatannya tidak lambat, dan pembunuh yang mengikuti di belakang tidak akan mampu menyusul sebentar. Lu Chen tersenyum dan terus terbang. Rahasianya, tunggu saja dan tonton acaranya. Miao Yan tidak mengerti bagaimana cara menipu. Lu Chen berkata sambil tersenyum. Kamu menebak setengah benar, tapi aku tidak. Saya tidak berencana mati bersama mereka, saya hanya berencana menipu mereka. Miao Yan mengerti sedikit. Kamu memancing para pembunuh itu ke sini, dan kemudian mati bersama. Lu Chen menjawab setuju. Melihat kota semakin dekat, Miao Yan mau tidak mau menjadi cemas. Para penjaga Chaodu memiliki jenis panah aura khusus, yang dapat menembus pertahanan alam transformasi roh, menimbulkan ancaman fatal bagi mereka yang berada di bawah alam transformasi roh tingkat ke-7. Lu Shen-san kemudian terbang menuju ibu kota, tetapi terbang ke arah yang berlawanan, langsung menuju ke puluhan gunung yang sepi, bermil-mil jauhnya. Terbang ke Gusan, Lu Chen menurunkan mereka berdua, memberi perintah, dan mengambil pedang Xiaoguang untuk menemui musuh. Ketika mereka melihat Lu Chen, mereka tidak bisa berdebat satu sama lain, dan segera melancarkan serangan. Tembakan itu merupakan pukulan dengan seluruh kekuatannya, dan jika mereka ingin membunuh Lu Chen dengan satu pukulan, 8 pembunuh adalah yang pertama mengejar. Semuanya memiliki aura yang kuat, dan mereka semua berada di alam transformasi roh tingkat 6. Tuan, saya akan melakukannya, serahkan Waner padamu. Gunung sepi itu tidak berpenghuni, tidak memiliki tumbuh-tumbuhan, dan penuh dengan bebatuan, yang sangat cocok untuk berperang. Yang lebih penting, para pembela ibu kota adalah bukan orang bodoh.
Jika Anda melarikan diri pertama kali, mereka mungkin menembakkan panah terlebih dahulu untuk kedua kalinya. Para pembunuh itu sudah siap, dan jika mereka melakukannya lagi, itu mungkin tidak efektif, mustahil untuk ulangi trik lama. Para pembunuh merasakan banyak tekanan, jadi mengapa Lu Chen tidak merasa tertekan? Dalam sekejap, para pembunuh merasakan banyak tekanan. Hujan panah lagi, bisakah ada di antara mereka yang bertahan? Kaki tangannya meninggal secara tragis di tengah hujan anak panah, dan mereka masih memiliki ketakutan yang tersisa. Lu Chen mencoba mengendalikan langit, dan ingin mengulangi trik lama. Ketika para pembunuh melihat ini, wajah mereka menjadi pucat pasi. Lagi, tidak lama kemudian, Lu Chen melompat dari kerumunan lagi. Melihat Lu Chen berlari ke arah berlawanan dari ibu kota, 8 pembunuh yang tidak terluka segera mengejarnya turun. Terus berburu. Pembunuhan tersebut gagal dan kerugiannya besar, membuat wajah para pembunuh ini pucat pasi, dengan pembunuh di depan dan tengah menghalangi anak panah. 8 pembunuh di belakang tidak menderita kerugian apapun, dan semuanya berhasil dijatuhkan. 5 pembunuh yang terbang di depan ditembak hingga 5 bercak darah oleh hujan anak panah di tempat, dan mereka mati tanpa tempat untuk menguburkan mereka. Ketika hujan anak panah yang menutupi langit dan matahari datang, mereka lengah, dan sudah terlambat untuk melakukan serangan tiba-tiba keturunan. Namun, pembunuh yang mengejarnya datang dengan persiapan untuk mati bersama Lu Chen, dan dia tidak menyangka Lu Chen akan melakukan ini sama sekali. 6 pembunuh yang tersisa berdiri di sana tercengang, hampir menjadi gila, untuk memastikan pembunuhan dengan satu pukulan. Mereka membiarkan orang cacat yang tidak disadari mengambil tembakan, tetapi mereka tidak menyangka targetnya akan menembak. Waspada dan bunuh orang cacat itu dengan satu pukulan. Ketika mereka menerima misi, mereka hanya mengetahui bahwa target yang mereka bunuh memiliki tingkat budidaya yang sangat rendah, mungkin berada di alam transformasi roh setengah langkah, banyak hal yang benar-benar di luar ekspektasi mereka dan benar-benar di luar rencana mereka. Ini, setelah beberapa napas, wajah pucat Lu Chen kembali memerah, tubuhnya kembali ke keadaan semula negara bagian, dan negaranya kembali ke puncaknya. Arus hangat yang kuat memasuki Lu Chen tubuhnya, rasa sakit yang parah sangat berkurang, dan lukanya sembuh dengan cepat, kekuatannya meledak, dan prajurit tajam di tangannya langsung hancur dan meledak berkeping-keping. Kemudian, dengan tangannya yang besar, dia meraih bilah pedang di tubuhnya dan mencabutnya. Rasa sakitnya dari luka itu membuat Lu Chen sangat marah, dan dia menunjuk, meledakkan pembunuh yang melukai seseorang dengan pedang. Rasa sakit yang tajam akibat luka pedang di tulang membuat Lu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengelom. Dan pada saat ini, pedang yang bocor dari bilahnya juga menebas, dan menyayat bahu Lu Chen dengan keras, dari atas ke bawah, seperti bambu patah, dipotong beberapa inci, lalu tersangkut. Jika tidak Lu Chen akan dipotong menjadi 2, dada Lu Chen yang cekung melotot kembali dalam sekejap dalam waktu kurang dari 1 tarikan napas, kembali ke keadaan semula. Arus hangat datang, angin hangat bertiup, pukulan itu berbobot 3 juta kati, dan mengenai dada Lu Chen dengan kuat. Lu Chen memuntahkan seteguk darah, dan dadanya langsung tenggelam. Namun, masih ada pukulan dan pedang bocor, dan tidak terpotong oleh bilahnya. 2 pembunuh terbelah 2 di tempat, 1 pukulan dan 2 telapak tangan langsung hancur. Ada 3 prajurit yang roboh berkeping-keping, boom, bilahnya membentuk busur, dan di dalam busur, tentara hancur, tinju dan telapak tangan hancur, dan siapapun yang menyentuhnya akan mati. Dengan sapuan pisau, energi pisaunya sangat besar, dan kekuatan pisaunya seberat gunung, mengguncang ruang. Guntur Pingyue, tanpa rasa takut, Lu Chen menebas dengan pisaunya, menggunakan serangan sebagai pertahanan. Meskipun targetnya sangat licik, membawa mereka ke dalam lubang dan menyebabkan kerugian besar, mereka tidak merasakan betapa kuatnya target tersebut. Bagaimana cara membunuh? Juga, kemampuan pemulihan target bahkan lebih menyimpang. Xiao Qian tidak bisa dibunuh. Bagaimana cara mengejanya? Tidak masalah jika target dan kekuatan tempur tanda pagar 39 kuat, tetapi tubuh fisiknya juga sangat kuat, bahkan prajurit yang tajam pun tidak dapat menembusnya. Namun, dalam hal ini dalam pertempuran, mereka menyadari dengan ngeri bahwa kekuatan tempur target benar-benar di luar imajinasi mereka. Itu hanyalah monster, jauh lebih kuat dari mereka. Jadi pada awalnya, Lu Chen tidak menggunakan jari Yanyang, dan hanya menggunakan bentuk guntur kedua, bahkan bentuk kedua Thunder. Keterampilan tempur senjata tingkat tinggi tingkat dasar ini, juga menggandakan peningkatan kekuatan, 3,2 juta kati per pisau, yang setara dengan kekuatan dasar alam transformasi roh tingkat ke-8.
lebih dari cukup untuk pembunuh yang bisa menyapu alam transformasi roh tingkat ke-6, jika Anda menggunakan jari Yanyang, ditambah peningkatan rantai rune sistem Qi, hanya satu jari dapat menimbang 4,8 juta kati, yang cukup untuk mengalahkan prajurit biasa tingkat 9 dalam kondisi transformasi spiritual. Meridian bela diri Yanlong telah berlipat ganda, dan kekuatan dasar telah meningkat menjadi 1,6 juta kati, yang setara dengan kekuatan dasar alam transformasi roh tingkat keempat. Pada alam transformasi roh tingkat kedua, kekuatan dasarnya adalah 800.000 kati. Namun, berlatih 9 naga kembali ke 1 Jue membutuhkan lebih banyak aura, dengan peningkatan basis kultivasi, menjadi semakin sulit dan lambat untuk menerobos alam. Dia telah mengeksploitasi sepertiga dari pembuluh darah roh kecil itu. Jika dia tidak melakukan terlalu banyak pekerjaan rumah, membuat alkimia, dan mempelajari rune kuno, dia bisa mengeksploitasi setidaknya 2/3 dari pembuluh darah roh kecil. Mungkin dia sekarang berada di alam transformasi roh tingkat ketiga, dan bahkan mencapai alam transformasi roh tingkat keempat. Dia menerobos alam transformasi roh tingkat kedua dan mencapai puncak, sangat dekat dengan alam transformasi roh tingkat ketiga. Dalam 3 bulan terakhir, semua orang telah membuat terobosan, dan Lu tidak terkecuali Chen. Lu Chen tersenyum dingin, menghalangi jalan dengan pisau horizontal. Napasnya meledak, dan energi sejati yang kuat dari transformasi spiritual tingkat kedua dicurahkan ke ujung jarinya. Kamu memiliki penglihatan yang bagus, tetapi kamu terlambat menemukannya, dan kamu tidak punya kesempatan lainnya, kata pembunuh itu dengan sengit. Bunuh mereka dulu. Seorang pembunuh sepertinya menemukan sesuatu, dan menatap Wan 39, dan Miao Yan. Ada kehidupan mengalir dari mereka mungkin terapis. Kedua wanita itu. Lu Chen menghela nafas pelan. Jika bukan karena 2 terapis kuat yang berdiri di belakangnya, dia akan menderita kerugian besar. Bahkan jika dia membunuh semua pembunuhnya, dia masih akan terluka parah. Dia mungkin tidak akan bisa pulih dalam waktu 1 bulan. Setelah kembali, semua hal ini harus diperkuat. Tubuh fisiknya tidak cukup kuat, jadi saya tidak bisa menahan pukulan, dan membiarkannya tebasan pedang. Tetapi sekarang, para pembunuh terkutuk ini sebenarnya ingin menyerang Waner dan Miao Yan. Mereka benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, memaksanya untuk menggunakan lebih banyak gerakan. Adapun Zantian, ini adalah jurus unik, kartu truf, dan tidak mudah digunakan hingga saat kritis. Dalam situasi saat ini, Lu Chen mengendalikan situasi, jadi tidak perlu memotong langit. Para pembunuh memiliki pemahaman diam-diam. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok, 3 untuk menjerat Lu Chen, dan 3 untuk menyerang Xiao Wan dan Miao Yan. Tidak ada yang istimewa dari rangkaian pertempuran ini, tetapi biasanya sangat efektif bila ada banyak orang menindas beberapa orang. Sangat disayangkan bahwa mereka meremehkan kekuatan dan metode tempur Lu Chen, dan mereka pasti gagal. Lu Chen menggunakan 2 hal sekaligus, dengan pedang di tangan kanannya dan jari di tangan kirinya, dengan 1 pisau dan 1 jari, kekuatan tempurnya luar biasa. Guntur Pingyue. Dengan sapuan pisau, energinya pisaunya melonjak puluhan kaki, dan kekuatan pisaunya melebihi 3,2 juta kati, menggulung gelombang udara, yang tak terhentikan. Di dalam ujung bilahnya, makhluk hidup hancur, seperti guntur menyapu pegunungan, gunung-gunung runtuh dan tanah retak. Wajah keempat pembunuh itu pucat, ketakutan menyebar, dan mereka berkerumun dan menggigil. Alangkah baiknya jika Lu Chen menjadi bersedia menginap di Feixiamen. Mata Miao Yan berkedip, dia terkejut, senang dan iri. Lu Chen, sangat jahat lagi. 2 pembunuh lainnya ketakutan, mereka mundur dengan tergesa-gesa, dan bergabung dengan 2 pembunuh yang gagal dalam penyerangan. Pembunuh pertama yang menjeratnya merasakan aura kematian, dan tanpa sadar meninju untuk melawan, namun sayangnya, kekuatan tinjunya terbatas, kurang dari 3 juta kekuatan. Tinju tersebut diledakkan oleh Yan yang di tempat, dan tubuhnya meledak menjadi kanopi berdarah. Pada saat yang sama, Yan yang menunjukkan bahwa dia menunjuk ke pembunuh pertama yang menjeratnya. Pembunuh lainnya agak lambat bereaksi, jadi dia tidak punya pilihan selain memukulnya langsung dengan pedangnya. Akibatnya, pedangnya hancur dan dia terpotong menjadi 2 oleh bilahnya. Ketiga pembunuh itu menjadi pucat karena ketakutan, dan 2 pembunuh yang bereaksi cepat itu mundur dengan cepat dan berhasil menghindarinya. Meskipun pria itu menjatuhkan Miao Yan, serangan diam-diamnya gagal. Dia berbalik untuk menangkap Xiao Wan yang sedang marah. Gadis bau, persepsimu cukup kuat, jadi aku akan menangkapmu. Kekuatan Miao Yan tiada tandingannya bagi mereka yang datang, dan dia terlempar. Ledakan keras mengguncang segala arah. Boom.
Miao Yan dengan cepat menamparkan tangan orang yang lewat. Melihat keberadaannya terungkap, pria itu segera membuka tangannya dan meraihnya. Saat itulah Miao Yan menyadari bahwa ada aura yang tidak biasa di belakangnya. Dia buru-buru berbalik, dan melihat sesosok tubuh bergegas ke arahnya. Kemampuan observasi Waner tidak sebaik Lu Chen, namun kemampuan persepsinya sangat kuat. Selama ada sinar bahaya, dia bisa merasakannya. Waner tiba-tiba menoleh dan berteriak keras, mengejutkan seluruh gunung yang sepi. Siapa? Sesosok diam-diam muncul di balik gunung yang sepi, dan diam-diam meraba-raba ke arah Miao Yan. Jika dia bersikeras mengejar, dia akan benar-benar tertipu. Fakta membuktikan bahwa Lu Chen tidak mengejarnya. Dia sepenuhnya benar. Dia berada di alam transformasi roh tingkat kedua, dan hanya bisa terbang di ketinggian rendah. Para pembunuh itu semuanya berada di alam transformasi roh tingkat 6, dan mereka bisa terbang jauh lebih tinggi darinya. Jadi dia tidak bisa membunuh siapapun setelah mengejarnya. Yang kedua adalah Anda tidak dapat mengejar. Ini bukan masalah kecepatan, tapi masalah ketinggian di udara. Salah satunya adalah karena mereka takut dengan rencana memobilisasi harimau menjauh dari mereka. Gunung. Jika seorang pembunuh kembali dengan membawa karabin, Waner dan Miao Yan akan berada dalam bahaya. Dia tidak mengejarnya karena dua alasan. Lu Chen mengumpat dengan marah. Jika dia tahu bahwa para pembunuh ini seperti anjing, dia tidak akan repot-repot menginterogasi mereka, dan akan membunuh di setidaknya dua dari mereka. Keempat pembunuh itu sama sekali tidak menjawab niat Lu Chen, melainkan saling pandang, langsung terbang ke udara, dan lari ke segala arah. Jalan, Lu Chen mengangkat pisau Xiaoguang, mengarahkan ujungnya ke empat pembunuh, dan menginterogasi mereka dengan dingin. Katakan, siapa yang memerintahkan kamu mau ikut? Sejak dia bertarung melawan kawanan binatang buas di Great Fierce Mountain, anak muda tuan masih dalam kondisi transformasi spiritual setengah langkah, dan dia mampu membunuh binatang buas tingkat menengah tingkat ketiga yang tak terhitung jumlahnya, jadi dia disebut monster. Tuan muda baru saja melakukan pemanasan, dia bahkan belum melepaskan jurus pamungkasnya pindahkan Zantian, dan dia sama sekali tidak memperhatikan para pembunuh ini. Pria itu adalah seorang pemuda, dia tersenyum, berdiri dengan tangan tertutup, dan menatap Lu Chen dengan mata terbuka lebar. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa kamu memiliki kekuatan yang begitu kuat di alam transformasi roh tingkat kedua. Tapi tidak apa-apa, kamu memenuhi syarat untuk bersaing dengan Lu Chen. Saya akan bertarung. Bagus sekali, tak heran rakyat kami ada di tangan Anda. Kekuatan pisau sama dengan kekuatan kepalan tangan. Saat mereka berjabat bersama, tidak ada pemenang, sebuah pisau menyayat kepalan tangan, dan terdengar suara keras, boom. Pukulan itu sangat berat, dengan kekuatan lebih dari 3,2 juta kati, seperti gunung yang menghantam langit, dan angkasa bergetar. Orang yang datang terkejut, dan dengan cepat melawan, mencoba yang terbaik untuk temui dia dengan pukulan, tetapi pada saat ini, pengunjung tersebut tiba-tiba merasakan tekanan yang luar biasa di belakangnya, dan buru-buru menyerah pada Xiao Wan, berbalik untuk bertahan. Namun, pengunjung tersebut berada di puncak alam transformasi roh tingkat ke-6, dan dia hanya berada di tingkat pertama, tingkat alam transformasi roh, dan dia tidak memiliki kekuatan tempur sesat Lu Chen. Bagaimana dia bisa melawan pengunjung tersebut?